Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Halo keluarga mahasiswa UPN Veteran Jakarta, selamat datang di podcast Kema Bersuara yang pertama. Jadi, sebelumnya, Kema Bersuara ini merupakan program kerja berupa podcast dari Departemen Riset dan Analisis Isu Kampus, Bidang Hukum dan HAM, BEM UPN Veteran Jakarta. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zufar Atala Kurniawan, dari Fakultas Hukum Angkatan 23, sebagai Kepala Departemen dari Risalum yang akan menjadi moderator pada podcast hari ini. Di sini kami juga mendatangkan dua narasumber yang hebat-hebat, yang keren-keren, untuk ikut bertukar pikiran atau mungkin menyuarakan pendapatnya. Langsung saja kepada narasumber pertama kita, yaitu Mas Zufar Hafiz. Diperkenalkan. Oke, halo teman-teman, aku Zufar Hafiz, mahasiswa S1 Ilmu Politik angkatan 2022 dan kebetulan sekarang diamanatkan untuk menjadi Ketua BEM Fisik UPN Veteran Jakarta 2025. Oke, selanjutnya narasumber kedua kita nih, ada Kak Ivana Adibah Rahmi. Dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya, Kak. Oke, halo teman-teman semua. Aku Ivana Dibarahmi, mungkin lebih bisa dikenal dengan nama Nami. Aku di sini dari S1 Fisioterapi angkatan 2022, Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, yang alhamdulillah di periode ini diamanahkan sebagai Ketua BEM Fikas UPN Veteran Jakarta. Oke, terima kasih ya Nami dan Mas Zufar Hafiz ya atas perkenalannya. Kira-kira untuk sekarang kesibukannya apa aja nih? Mau jadi prestisius sibuk banget kah? Ngurus organisasi atau gimana? Ya paling kalau aku sih kesibukannya ya di sekret aja sih, rapat, kuliah karena lagi posisi kuliah aja, gitu aja. Kami mungkin sibuk nih. Kebetulan aja sih agak hektik ya, ada perubahan yang sangat signifikan selama aku menjabat jadi ketua BEM. Banyak yang harus environment yang harus diubah, jadi aku juga banyak yang harus sesuaikan lah, adaptasi lagi kuliah, menjadi ketua BEM. Mungkin apa ya, organisasi kuliah itu aja sih temuan. Keren-keren. Bisa apa ya? Manajemen waktu itu pas gitu kan. Oke, jadi kita langsung aja. Dalam Kema Bersuara ini, kita akan membahas mengenai tema kita, yaitu pelayanan publik yang merintih di bawah bayang-bayang efisiensi. Jadi, kalau dilihat belakangan ini, kita sering dengar lah istilah efisiensi anggaran bermunculan di berbagai unit dan fakultas. Tapi di balik efisiensi itu banyak bermunculan pertanyaan, apakah mahasiswa ini masih bisa dapat pelayanan yang maksimal? Apakah tenaga pendidikan bisa bekerja dengan optimal? Atau justru banyak yang terpaksa menyesuaikan diri dengan fasilitas yang makin terbatas ini? Nah, di sini pelayanan publik kampus sendiri bukan cuma soal administrasi, ini soal bagaimana harapan kita mengenai hak sebagai bagian dari Kema UPNVJ, hak untuk dilayani dengan layak, adil, dan juga manusiawi. Nah, untuk di episode pada kali ini, kita akan mencoba buka ruang bicara ketika dengar suara-suara yang selama ini mungkin tenggelam di balik tumpukan dokumen dan kebijakan saja. Jadi, tetap bareng kita, karena ketika pelayanan sudah mulai merintih, saatnya kita bersuara. Mungkin langsung saja kita dengar suara dari narasumber pertama kita, yaitu Mas Zufar Hafiz, mengenai efisiensi anggaran. Apakah ada kritisi mengenai arah efisiensi anggaran pada pendidikan tinggi itu sendiri, Mas? Oke, mungkin efisiensi anggaran menarik, utamanya kita teman-teman yang berorganisasi, mahasiswa di PN. Jadi efisiensi anggaran adalah bahasan kita awal-awal periode gitu, dari awal periode udah ada bahasan anggaran. Nah, sebenarnya kalau menurut aku pribadi, ini kan efisiensi anggaran ini mulanya dari kehadiran Inpres 2025, yang dimana Pak Presiden menginstruksikan langsung kementerian dan beberapa lembaga untuk eh, kerja secara efisien, anggarannya diefisiensikan. Itu termasuk yang terbesar adalah Kemendikti-Saintek gitu. Mungkin itu menjadi naungan Veteran Jakarta karena masih di BLU. Nah, yang menarik di sini adalah eh, kejadian atau munculnya Inpres nomor 2025 bersamaan juga dengan pergantian kepemimpinan, transisi kepemimpinan organisasi mahasiswa di UPN gitu. Namanya mungkin teman-teman BEM, himpunan, UKM gitu. Periodenya sama lah. Artinya kita harus beradaptasi lebih dengan efisiensi yang mungkin turunan dari Impres tadi itu, dan ya Kemendikti Saintek salah satu yang terbesar gitu. Makanya sempat jadi huru hara juga gitu di teman-teman organisasi mahasiswa. Dan ya kalau aku pribadi melihat efisiensi anggaran ini sebenarnya mungkin ada satu niat mulia
dari Bapak Presiden untuk disampaikan langsung. Cuma memang aku melihat masih banyak mispersepsi dari orang-orang di bawahnya gitu, baik kementerian, eh, pimpinan lembaga gitu, sampai mungkin ke kepala-kepala dinas gitu, sampai ke bawah-bawahnya gitu. Mungkin kalau di kampus kita rektorat gitu, dekanat, sampai tim-tim yang ada di bawahnya gitu. Dan eh, yang menarik juga sebenarnya, pertanyaan di dalam benakku adalah kenapa salah satu yang tertinggi adalah Kemendikti gitu, di mana sama-sama kita tahu sebelum diefisiensikan aja ya aku rasa fasilitas dan hal-hal yang didapati oleh mahasiswa utamanya di UPN belum semaksimal itu. Jadi yang menarik itu apakah mungkin perhatian presiden pada era kali ini terhadap pendidikan dan kesehatan gitu, apakah memang perhatiannya hanya ke kanan aja gitu, ke pertahanan negara, ke keamanan gitu. Itu pertama dari atasnya, dan yang kedua yang tadi aku bilang gitu, setelah diefisiensikan ternyata pada implementasinya banyak yang mispersepsi. Jadinya dari atasnya juga, dari kalangan atas presiden mungkin nggak terlalu fokus ke pendidikan dan kesehatan, di bawahnya juga akhirnya karena efisiensi ini kelabakan juga gitu, belum bisa untuk ya benar-benar efisien gitu kerjanya, alokasi dananya gitu, sehingga yang lagi-lagi kena imbas adalah ya masyarakat, utamanya kita gitu, mahasiswa yang berorganisasi. Terus kadang karena efisiensi ini mahasiswa seakan-akan dibatasi untuk ruang geraknya Betul, gitu. betul. Ada beberapa case kayak di kelas AC dimatiin gitu kan. Justru kayak harusnya kan di Inpres itu kan pelayanan publik nggak termasuk dalam efisiensi gitu kan, cuma anggaran buat kementeriannya aja. Udah gitu dari rapat DPR yang tahun lalu sih sebenarnya itu kan sempat dikritisi di Undang-Undang Dasar itu untuk biaya pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Cuman implementasinya ternyata Dikti juga waktu itu masih ada Kemendikbud, mereka nggak dapat 20% itu. Itu. Dari pemaparan Mas Zufar tadi, apakah ada evaluasi deh dari Kak Nami sendiri bagaimana mahasiswa menangani penerapan efisiensi anggaran pada UPN Veteran Jakarta? Oke, mungkin kalau misalnya aku hanya bisa berbicara dari sisi fakultasku sendiri ya. Kalau dari fakultasku sendiri, dari awal adanya isu efisiensi ini masih banyak perubahan yang sangat-sangat mendadak. Seperti kayak kita penggunaan lab itu kan sangat krusial ya. Karena di Fakultas Ilmu Kesehatan sendiri tuh banyak yang akan nantinya jadi profesi-profesi yang nantinya sebagai garda terdepan untuk untuk mencegah, untuk menangani, untuk menyelesaikan masalah isu-isu kesehatan. Tapi nyatanya kita sendiri itu sebagai calon profesi-profesi ini itu dibatasi untuk bisa lebih bereksplor lagi, dibatasi lagi untuk bisa mendalami apa yang kita harusnya belajar. Kayak kemarin aku dapat informasi dari lab gizi sendiri, waktu awal pagu itu mereka itu seharusnya dapat uang untuk operasional, beli-beli bahan untuk masak dan lain-lain. Ternyata karena efisiensi tidak bisa semua orang itu dapat bahan masakan kayak gitu. Terus kalau misalnya di labku harusnya kalau di S1 fisioterapi sendiri kita sebenarnya udah ada alat-alat seperti elektro, itu tidak terlalu berdampak, tapi bahan-bahan habis pakai kayak krim dan lain-lain itu banyaknya udah kadaluarsa, dan itu seharusnya di-upgrade di tahun ini per 5 tahun. Tapi ternyata di tahun ini karena ada efisiensi kita nggak bisa upgrade, jadi kita masih pakai barang-barang yang sudah kadaluarsa. Itu agak menurutku agak kurang enak di hati kita sih, karena kita untuk berat hati kita menggunakan krim-krim itu dioleskan di tangan, di tubuh, yang mana itu kita tahu bahwa ini udah kadaluarsa dan itu tidak layak pakai. Gitu sih. Mungkin untuk kelas sudah pasti di kelas kita di tahun kemarin sudah ada penganggaran untuk TV. Jadi di tahun kemarin cukup banyak yang dekanat kita udah udah laksanakan kayak pengadaan aspirasi itu hampir sudah dilakukan semua. Masalah Infokus diganti dengan TV, terus masalah karena geologis kita ini strategisnya itu berada di pertigaan, itu banyak yang hampir kecelakaan mahasiswanya, akhirnya dibikinlah zebra cross dan lain-lain. Tapi itu sebelum efisiensi, dan setelah efisiensi kulihat yang terkena itu yang tetap operasional, fasilitas itu masih kurang masih tidak ada improve-nya lagi setelah tahun lalu. Berarti benar-benar kayak efisiensi ini membatasi ekspor mahasiswa ya. Bahkan tadi kayak barang-barang yang nggak layak pakai aja masih harus dipakai gitu kan. Iya, benar. Oke, baik, selanjutnya mungkin terdapat beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan isu yang tadi kita bahas, dan mungkin ini menjadi momen kita untuk bertukar pikiran dan menyuarakan pendapat kita.
Bang Zufar Hafiz nih sebagai Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, serta ada saudari Nami selaku Ketua BEM Fakultas Kesehatan. Untuk beradaptasi bidang kebijakan efisien itu kayak gimana sih caranya? Dulu beradaptasi. Ya sebenarnya kalau bicaranya beradaptasi itu menurutku terkesan pesimis ya. Makanya ya mungkin adaptasi boleh, tapi kita juga harus tetap menyampaikan aspirasi gitu. Selain beradaptasi, jadi nggak cuma menyerah dengan keadaan yang ada gitu, tapi coba untuk kita berjuang, kita diskusiin lagi. Ya utamanya lewat hal-hal kayak gini gitu. Kita bikin podcast, kita diskusi bareng-bareng soal situasi hari ini dan bagaimana ke depannya gitu. Tapi kalau bicara soal adaptasi, tentu itu hal pertama yang harus dilakukan. Karena ya kita tahu seberapa ruwetnya untuk menyampaikan aspirasi gitu. Kadang kita nggak didengar, kadang ya nggak dipeduliin gitu. Makanya mungkin hal yang pertama kita lakukan adalah beradaptasi. Ya mungkin kalau dari aku pribadi, yang aku lakukan di BEM FISIP pada saat itu, pertama coba untuk melakukan dialog sama dekanat gitu, karena dekanat adalah mungkin pimpinan tertinggi di fakultas gitu. Jadi teman-teman dari BEM dialog sama dekanat, kira-kira kita langsung gamblang kira-kira apa capaiannya BEM gitu, ditanya, dan kira-kira apa juga yang menjadi capaian dari fakultas gitu. Ketika kita mungkin menyusun program kerja, dan karena kita dalam bayang-bayang efisiensi, kita coba untuk kalaupun ada program-program yang jadi cita-cita bersama, ya udah dikolaborasiin aja gitu. Misal ada program BEM yang mungkin sejalan sama cita-cita dari fakultas gitu, dari dekanat, ya kita coba untuk kolaborasi gitu. Ada beberapa anggaran dari fakultas gitu yang mungkin bukan dana pagu untuk BEM gitu yang masuk ke program itu. Pertama hal itu. Yang kedua pasti kita juga coba untuk yang tadi aku bilang gitu, kasih pemahaman juga ke teman-teman, utamanya di FISIP ya gitu. Kita pinjam sarpras segala macam, bahwa ya kita memang efisiensi gitu, tapi bukan penghematan. Kalau peraturannya ruangan bisa dipakai sampai jam 6, tapi karena efisiensi bilangnya cuma bisa dipakai sampai jam 3, ya itu nggak efisien gitu. Ya kalaupun peraturannya sampai jam 6, ya berarti sampai jam 6 masih efisien untuk digunakan gitu bahasanya. Ya hal kayak gitu yang coba kita untuk kasih pengertian juga gitu ke apa namanya, orang-orang di Mikmas, ke teknik-teknik di FISIP, sehingga kita punya satu frame gitu. Dan yang kita coba adalah kita diskusi sama dekanat, dan kita ngerasa untuk punya rasa untuk satu nasib gitu. Dan yang menarik waktu itu di forum yang disediakan sama BEM UPN waktu bahas dana pagu dan efisiensi anggaran, itu dari teman-teman BEM FISIP emang nyaranin untuk coba dikasih angin segar ke teman-teman Ormawa gitu. Walaupun memang harus diefisiensikan, tapi coba dikasih angin segar dari jalur lain gitu. Misalnya nyaranin untuk teman-teman yang berorganisasi diberikan konversi SKS kayak gitu-gitu. Nah itu kan sebenarnya kalaupun mau diseriusin, ayo gitu dikaji bareng-bareng, entah dari teman-teman BEM atau himpunan atau UKM gitu. Karena ya aku tahu gitu prestasi teman-teman di bidang akademik maupun non akademik, di FISIP ataupun di universitas tuh banyak gitu. Sehingga itu perlu diapresiasi gitu. Apresiasinya lewat mana? Ya kalau anggarannya nggak ada, coba diapresiasi lewat hal lain gitu. Coba dari jajaran rektorat atau ya pimpinan di universitas, coba untuk jangan juga menyerah gitu sama keadaan yang ada. Ini kita efisiensi mau anggaran di lock segala macam, ya udah, memang misalnya itu kenyataan yang ada, memang itu. Tapi ya apa yang bisa kita lakuin gitu? Kan nggak mungkin kita selalu untuk menyampaikan aspirasi. Yang tadi aku bilang boleh gitu kita menyampaikan aspirasi sambil kita pikirin gimana caranya. Tapi ya tadi harus beradaptasi dulu, bener kata Mas Zufar. Kita harus beradaptasi, ya apa yang bisa kita lakuin untuk langkah cepatnya gitu. Itu sih yang tadi aku pikirin. Jadi selain beradaptasi, kita juga harus menyampaikan aspirasi ya. Tapi tadi yang mengenai konversi SKS sebenarnya itu menguntungkan ini ya, minat Kema untuk join Ormawa juga gitu kan. Mengingat kayak sekarang minat Kema tuh sedikit lah ya buat ikut Ormawa. Terus untuk ngegantiin waktu-waktu ngerjain proker gitu kan bisa dari konversi SKS itu. Mungkin dari Nami boleh pendapatnya tadi. Oke, untuk beradaptasi ya, dari aku sendiri, untuk beradaptasi sendiri, karena aku anak fakultas ilmu kesehatan, aku nggak bisa ngomong di fakultas lain ya bagaimana ya. Jadi kalau misalnya di fakultasku, kita beradaptasi sudah dari awal. Kalau misalnya bisa melihat dari fasilitas yang kesetimpangan di Labu dan Limo, sebenarnya kita sudah beradaptasi dari awal sejak sebelum efisiensi pun. Namun yang kita rasakan adalah kita tidak terlalu berdampak efisiensi secara operasional karena kita sudah terbiasa dengan kondisi yang segini bisanya gitu, kayak segini kenanya, kayak kekurangan kelas, kekurangan dosen, kayak tidak
bisa explore lebih malam lagi untuk berorganisasi dan lain-lain. Menurut kita itu sudah efisiensi dari awal kita masuk kuliah. Jadi untuk kita sendiri beradaptasi itu tidak terlalu tidak terlalu menjadi hal yang sangat struggle dari kita Fakultas Ilmu Kesehatan. Tapi yang kita selalu ujarkan adalah kita ingin didengar, dan itulah yang kita sampaikan kepada dekanat, karena yang tadi sudah dibilang Mas Zufar juga, kayak kalau misalnya dekanat itulah yang nanti bertanggung jawab secara fakultas, dan kita sudah melakukan 2 kali audiensi dari awal tahun. Kita diberikanlah angin segar bahwa dana pagu ini, dan boleh kalian mau organisasi tapi harus izin dengan Ibu Desma selaku dekan dan lain-lain. Akhirnya diberikanlah kelonggaran, dan itu menurutku itu sudah apresiasi untuk kita mahasiswa Fikes ya, karena kita sendiri sebenarnya untuk konversi SKS itu cukup berat, karena kita hampir semua mata kuliah itu yang dikonversikan cukup krusial, itu penting sekali. Dan itu kalau misalnya dari kita penempatan SKS itu sistematis. Jadi dari semester 1 sampai semester akhir itu tuh kalau misalnya miss 1 aja itu kita bisa ngulang lagi dari awal, belajar lagi dari nol. Makanya kalau misalnya kita dari Fakultas Ilmu Kesehatan sendiri merasa diapresiasi dengan ada tenggang rasa dari dekanat ke ormawanya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita ingin nih kita ada event yang besar, kita harus membuat mempersiapkan suatu acara, tolonglah disupport dengan melakukan kelonggaran. Kita harus melaksanakan persiapan itu di malam hari dan lain-lain, karena di siang hari kita harus kuliah dan lain-lain. Akhirnya dengan adanya dialog seperti itu, kita berdiskusi seperti itu dengan dekanat, kurasa itu udah cukup dari fakultasku sendiri, karena kita sudah beradaptasi dari sebelum adanya efisiensi ini, gitu sih. Sebenarnya ini yang harus diperhatikan kembali sama pihak rektorat itu, karena ada ketimpangan lah antara kampus di Pondok Labu dengan di Limo ini. Berarti kita next pertanyaan selanjutnya. Sebagai bagian dari sivitas akademika nih, kita sebagai mahasiswa, menurut Mas Jerry dan Kanami, kalian ini ingin menuntut hak sebagai mahasiswa untuk mendapatkan sarpras tanpa dibatasi oleh pihak kampus? Tentunya. Iya pasti. Mungkin Kanami dulu boleh kasih pandangan. Iya, kalau misalnya dari aku sendiri, aku pengennya anak-anak Fakultas Ilmu Kesehatan sendiri, karena kita sudah hektik di perkuliahan dan kita sistem magangnya lebih lama daripada fakultas lain, kurasa kita perlu yang namanya tuh melihat lagi dan mempelajari lagi hal yang di luar dari yang kita pelajari di kelas. Dan itu tuh yang tidak dapat di kelas itu seperti environmental, bekerja yang kekeluargaan dan lain-lain, yang itu kita dapatnya sebenarnya di organisasi, bagaimana kita time management dan lain-lain. Karena kalau misalnya kita sudah magang, kita tidak ada perkuliahan lagi di kampus. Jadi kalau misalnya seperti itu, kurasa kita terjun di lapangan pun nanti kita sudah keluar dari perkuliahan, kita sudah lulus dan kita ingin mencari kerja, itu hal yang sulit untuk bisa memanajemen waktu. Jadi kita mencarinya kayak kita yakinkan lagi bahwa kema organisasi itu tidak sia-sia, dan kayak kalian tuh bisa explore lebih dari sini. Kalian bisa berkenalan dengan orang-orang di luar dari fakultas kalian, di luar dari prodi kalian dari sini. Kita ingin memfasilitasi itu, mewadahi itu untuk kema kita. Makanya kita ingin perasaan kita itu didengar oleh rektorat, dekanat, bahwa sebenarnya kita itu terbatas di sini. Apalagi jujur agak sentimental di Limo itu agak sangat terbatas gitu. Mungkin dari Mas Jerry ada tanggapan? Apa nih sarpras ya? Ya kalau sarpras tadi juga udah ngobrol sama Zul di luar. Nah situasi di Pondok Labu, mungkin kalau memang dilihat secara memang terlihat perbedaan gitu di Pondok Labu dan di Limo gitu. Mungkin ya dari parkirannya, langsung sederhana parkiran, tuh akses segala macam. Tapi di Pondok Labu juga masalahnya juga banyak gitu. Kita organisasi mungkin gak cuma BEM FISIP, semua ormawa yang ada di Pondok Labu juga berebutan ruang auditorium gitu, ruang kelas untuk kegiatan-kegiatan organisasi. Dan ya itu ironi gitu, ketika kita cuma minta ya hak kita gitu, hak dasar kita gitu, kalau misalnya kita butuh ruang kelas. Kalau di Fikes sendiri opsinya lebih sedikit. Kita melihat opsinya lebih sedikit. Dengan kita 11 ormawa termasuk S2 dan KSM, kita hanya punya pilihan merja lapangan bawah ini atau enggak BTI BTI
tanah airku. Tanah airku yang ada di teknik. Dan itu pun bentrok juga sama teknik. Dan bahkan merce pun dipakai juga dengan rektorat, dekanat, dan juga pihak-pihak mungkin teman-teman dari BMU juga make dan lain-lain. Kita harus sharing kan teman-teman. Tapi kita tidak punya pilihan untuk meminjam di Pondok Labu. Itu sebuah tidak punya opsi aja. Kita tidak punya opsi selain memundurkan ataupun harus bekerja lebih awal, harus menyusun kepanitiaannya lebih awal bahkan, dan lain-lain seperti itu sih sebenarnya. Bahkan kalau misalnya aku bisa bilang sarana prasarana pun sekelas yang nggak dipinjam aja sekret, kita juga dibatasi. Kita bercengkrama di sekret sampai jam 6 udah diusirkan, nggak boleh dipakai di sini, nggak boleh di masjid, nggak boleh dimanapun. Jadi jam 6 itu di Limu sudah closing, sudah tidak ada lagi perkuliahan. Tapi satu hal yang jomplang adalah kelas dosen itu bisa sampai jam 9 malam, sedangkan berorganisasi itu tidak bisa. Padahal harusnya kelas tuh nggak boleh sampai malam ya. Aku juga bingung. Harus dikaji situ mengenai kelas. Oke, kita di pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini menurut pandangan Mas Jerry nih selaku mahasiswa FISIP. Rasa kebijakan efisiensi ini menghambat partisipasi Kema UPN Veteran Jakarta dalam kegiatan kemahasiswaan seperti seminar, lomba, studi banding, ataupun lainnya. Karena meskipun terkait dana Pagul kemarin sudah ada informasi kembali normal, tetapi nyatanya beberapa poin terkait pemakaian dana tersebut masih dibatasi. Challenge kita kalau bicaranya nurunin minat atau mahasiswa FISIP untuk ikut seminar segala macam, itu jadi challenge kita sebagai orang-orang di organisasi. Tapi ya itu menariknya ketika misalnya sarpras segala macam sulit, artinya kita ya persiapannya harus lebih awal. Dan kalaupun seharusnya masalah sarana prasarana itu bukan jadi fokus gitu ketika kita mahasiswa FISIP atau kita mahasiswa UPN mau buat kegiatan di UPN. Harusnya untuk pakai sarpras UPN ya itu bukan jadi satu fokus yang harus dipikirin banget kan. Tapi ya itu karena mungkin kita untuk buat kegiatan ruangan aja belum tentu ada. Jadi mungkin persiapan untuk cari masanya gitu, gimana caranya kasih pandangan ke mahasiswa soal kegiatan itu rada kurang gitu, karena ya itu kita harus lebih fokus ke sarpras tadi. Itu sih. Kalau Karami nih, tadi kan kita udah ngomongin tentang kebijakan efisiensi. Menurut Karami selaku mahasiswa dari FIKAS, itu menghambat gak sih dalam kegiatan mengajar-mengajar? Belajar mengajar ya, untuk efisiensi. Sebenarnya kalau misalnya dari kita, sangat terdampaknya adalah kita jadinya sering reschedule, jadi penumpukan bisa sampai dalam 1 minggu itu semua kita nggak ada kelas dan lain-lain, karena dosen yang juga efisien, mungkin juga karena tenaganya efisien, harus sidang, harus mengajar, harus administrasi. Itu menurutku tugas dosen itu lebih berat daripada sebenarnya tugas kita mahasiswa yang cuma belajar ya teman-teman. Tapi kayak sedangkan dosen di FIKAS itu sangat sedikit. Jadi kita tuh satu dosen kadang bentrok dengan kelas lain dan lain-lain. Jadi sistem manajemen sumber daya manusianya itu kurang bisa diacungi jempol lah gitu. Karena bisa kita pertanyakan lah kenapa kita harus kuliah kalau misalnya kita online terus, di schedule terus, kita tidak punya jadwal yang pasti, kita tidak bisa punya kayak hari ini kita harus ngapain, besok harus ngapain, kita tidak bisa terjadwal jadi mahasiswa. Sedangkan kita memikirkan time management, bagaimana kita bisa survive di dunia pekerjaan kalau misalnya kita terbiasa diulur-ulur, kita ditunda-tunda dari manajemen SDM-nya itu sendiri yang ada di dekanat. Sebenarnya itu sih, kalau misalnya aku merasa kalau misalnya beberapa tahun ini jumlah dosen itu tidak bisa naik lagi, sedangkan jumlah mahasiswa itu naik, kelasnya bentrok, jumlah sarana prasarana kelas itu sangat bentrok setiap hari. Hari ini ada yang make, nanti kita nggak bisa beres-beres, kita harus ngambil tas kita langsung tidak bisa masukin lagi ke dalam tas saking buru-burunya karena ada kelas lagi setelah itu. Terus masalah AC itu sudah terjadi dari tahun ke tahun, masalah lampu juga tahun ke tahun. Jadi kurasa kita hidup di struggle gitu, kita hidup di kesusahan kalau misalnya di FIKAS. Kurasa itu sih. Berarti bener-bener ketimbangan banget ya kalau di FIKAS ya. Tapi keren berarti anak-anak teman-teman FIKAS nih keren time manajemennya, apalagi ikut organisasi, dia bisa tahu nih sekelasnya ada organisasi itu. Jadi harusnya rektorat lebih memperhatikan lagi ya yang di Limut tentunya. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika Mas Jerry nih sama Kanami diberi kesempatan untuk bicara langsung sama rektorat, permintaan apa atau solusi apa yang akan kalian sampaikan terkait efisiensi ataupun yang lainnya? Oke, mungkin ketika ada kesempatan untuk ngomong sama Pak Rektor atau ya beserta jajaran,
paling pengen ini sih, coba untuk lebih kasih perhatian ke mahasiswa gitu, lihat bagaimana realita di lapangan, mana di teman-teman fakultas. Nah ini kan ada 7 fakultas pak gitu. Coba dilihat masing-masing fakultas gimana situasinya gitu, dan nanti mungkin kalau bapak udah ngelihat situasinya ya artinya kan bapak punya tim juga gitu, ada barek segala macam di bawahnya, artinya bapak udah tahu harus ngelakuin apa. Paling kalau yang mau aku sampaikan itu sih, coba untuk bapak lihat di fakultas gimana realita di lapangannya gitu. Karena ini ya di setiap fakultas tuh mereka punya apa ya keinginan masing-masing yang untuk Betul, naikin betul, akreditasinya betul. ataupun mahasiswanya nih, karena kan mereka udah bayar ya Iya. UKT, apa yang kita bayar soalnya kita dapat hal yang lebih lah dari kampus gitu kan, tapi Betul, nyatanya betul. terkadang beberapa fasilitas yang diberikan sama kita ataupun dari kampus kita tuh masih kurang gitu kan. Karena dari Kanami apa yang udah sampai nih Pak Rektor? Kalaupun aku sendiri ya, mungkin kalau misalnya rektorat tidak mendengar kita langsung turun ke fakultas, bolehlah dilihat ini podcast ini, mungkin ini sebagai representasi dari 2 fakultas ataupun 2 kampus, dari kampus Labu dan Limo. Tapi kalau misalnya aku pengen adalah dari sistem pembelajaran dulu aja deh, sebatas kita hak belajar, masa kita tidak bisa mendapatkan hak itu semestinya. Itu sih dari aku. Jadi aku pengen kayak hak belajar aja, masalah hak berorganisasi, fungsi kita yang setelahnya itu bisa berdampingan dengan hak belajar kita yang sudah dipenuhi. Terima kasih Mas Jerry dan Kanami. Untuk yang terakhir nih, apa sih harapan kedepannya soal kebijakan efisiensi anggaran ini dan partisipasi Kema UPN Veteran Jakarta, seperti apa yang kalian harapkan untuk mendukung kemajuan Sarpras yang terbatas di lingkungan UPN Veteran Jakarta akibat efisiensi Boleh. anggaran? Oke. Dari aku sih jangan diam. Kalau merasa tertindas, suarakan, Lawan. terus. Itu aja sih. Oke, langsung kalau dari aku ya berarti ada 2 hal gitu, bagaimana efisiensi anggaran dan bagaimana UPN menanggapi efisiensi anggaran. Kalau soal efisiensi anggaran yang aku pengen adalah coba Bapak Presiden Prabowo untuk apa namanya yang diefisiensikan, coba kendaraan-kendaraan dinasnya, rumah-rumah dinas menteri-menterinya gitu, kepala-kepala lembaganya gitu, itu coba untuk diefisiensikan gitu, coba untuk eh, bangun kabinet yang katanya kan mau bangun zakat kabinet gitu, berdasarkan meritokrasi, mungkin itu akan terlaksana gitu, karena mungkin kalau orangnya ahli di bidang sesuai bidangnya gitu di kementerian atau lembaga, mungkin dia nggak perlu banyak staff sus atau tenaga ahli untuk ngerjain kerja-kerjanya gitu, dan artinya itu bisa diefisiensikan gitu. Dan mungkin kalau memang rumah dinasnya cuma perlu 1 di Jakarta, ya coba 1 aja gitu kalau emang kerja aja, pakai ke kendaraan dinas segala macam. Coba untuk hal-hal itu Pak yang coba diefisiensikan, karena 1 kendaraan dinas mungkin bisa menghidupi kehidupan organisasi kita gitu 1 periode gitu. Jadi iya, benar-benar tuh, karena transportasi umum juga udah enak sekarang terintegrasi. Itu sih kalau buat efisiensi anggaran. Dan bagaimana UPN untuk kedepannya, utamanya untuk menanggapi efisiensi anggaran, ya kita sepakat sama Nami gitu, kalau ada hal-hal yang perlu untuk dilawan ya coba disuarakan, jangan cuma diam gitu, karena itu bukan bentuk apa namanya anarkisme gitu, itu bukan bentuk orang-orang yang radikal segala macam, tapi itu bentuk pemenuhan hak kita gitu teman-teman sebagai mahasiswa. Apalagi mungkin teman-teman yang berorganisasi gitu, coba untuk dipikirin bagaimana kemaknya gitu, bagaimana kehidupan di kelas-kelas di masyarakat, di apa maksudnya di fakultas masing-masing gitu, di jurusan masing-masing. Jadi jangan coba untuk berpikir bagaimana dana pagu ormawanya, tapi juga berpikir bagaimana kehidupan mahasiswanya di kuliah segala macam, minat bakat akademik maupun non akademik. Itu sih kalau soal PMUPN atau UPN soal. Oke, terima kasih ya Mas Jerry atas pendapatnya tadi dan Kanami juga atas pandangannya. Mungkin aku sedikit bacain kesimpulan dari beberapa obrolan kita tadi. Itu dari pihak kampus jangan nyerah gitu doang tentang efisiensi. Kan. Bagaimana harusnya harus kita hadapi terkait dengan efisiensi ini. Terus menyesuaikan waktu ketika kegiatan organisasi, ketika saat bagaimana mahasiswa untuk mendapatkan haknya dalam mendapatkan sarpras dan lainnya. Mahasiswa tidak bisa lebih fleksibel dalam membuat proker di Limo ataupun yang di Pondok Labu juga, karena harus persiapannya tuh lebih awal, rebutan sarpras tadi gitu kan. Terus masih adanya ketimpangan ya antara kampus di Limo sama kampus di Pondok Labu, yang harusnya rektorat tuh menjadi apa ya tujuan dia lah untuk merubah gitu kan. Kalau bisa udah gak ada ketimpangan lagi, kita sama-sama bayar UKT di sini gitu kan, sama jalur masuk yang sama.
Terus dari pihak rektorat sendiri juga mungkin bisa dapat melihat lagi turun ke fakultas apakah ada keluhan dari Kema dan disesuaikan kebijakannya. Dan terakhir itu bagaimana UPN menyediakan fasilitas yang baik dalam bidang akademik. Dan bagaimana UPN bisa menanggapi ketika ada kasus yang harus disuarakan karena hal tersebut merupakan hak Kema juga. Oke, mungkin sekian dari podcast Kema Bersuara yang pertama kali ini. Mungkin dengan berakhirnya podcast ini, suara kita diharapkan bisa didengar dan menjadi bahan evaluasi ke depannya. Kami dari Departemen Riset dan Analisis Isu Kampus sangat berterima kasih banyak kepada narasumber kita yang keren banget pada hari ini, yaitu ada Mas Jerry atau Super Hafiz dan Kak Nami yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat bertukar pikiran. Terima kasih banyak ya Mas Bar dan Kak Nami. Saya Sufar Atala Kurniawan dan kedua narasumber pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sansantu Om, salam bela negara. Salam bela negara.